Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, ini video melanjutkan dari video-video sebelumnya membahas tentang bermacam-macam konsep perpipaan air di rumah-rumah ya. Kita kali ini sudah sampai ke rumah nomor H ya, artinya rumah ke-8 ini ya, kawan-kawan. Memang banyak sekali ya. Setiap orang itu punya ide masing-masing sehingga sampai dengan sekarang itu sudah 8 rumah kita bahas ya. Yuk kita bahas rumah H ini seperti apa. Baik, kalau kawan-kawan bisa melihat di sini ya, ini kelihatan ada meteran air, artinya dia itu langganan PAM kawan-kawan ya. PAM ini bisa PDAM, kalau di Batam itu namanya SPAM ya. Kemudian kalau di beberapa daerah yang agak terpencil gitu PAM SIMAS biasanya gitu ya. PAM itu perusahaan air minum, SIMAS, masnya itu masyarakat ya. Si atau partisipasi masyarakat atau apa. Saya kurang ngerti, tapi itulah ya, kayak semacam perusahaan, kayak koperasinya gitu ya mungkin ya. Baik, kita lanjutkan aja. Ini dari PAM ya. Kemudian air dari PAM ini dilewatkan ke check valve ya kawan-kawan. Check valve ini kalau orang Jawa bilang klep tabok. Nah, itu artinya fungsinya apa? Fungsinya adalah agar air yang sudah masuk ke dalam rumah tidak bisa balik lagi ke sana ke PAM lagi gitu ya, kawan-kawan. Baik, sekarang kita perhatikan sini, kawan-kawan. Air dari PAM sini itu dibelokkan salah satunya ke tandon bawah tanah, perhatikan ya kawan-kawan. Jadi rumah ini memiliki 2 tandon, ya ini tandon bawah, yang ini tandon atas, yang ini dipendam di dalam tanah ya. Apa ada orang yang bikin kayak gini? Ada kawan-kawan. Itu rumah kontrakan kami yang ada di Yogyakarta itu bentuknya seperti ini, punya 2 tandon. Jadi beli rumah itu udah dilengkapi dengan 2 tandon. Sayangnya rangkaiannya nggak seperti ini ya. Kalau rangkaiannya seperti ini, airnya akan sangat kencang ya. Sayang sekali kontraktornya atau pengembangnya kayaknya kurang terlalu paham bagaimana cara merangkai perpipaan sehingga air yang masuk ke dalam rumah itu nggak kencang. Baik, sekarang kita lanjutkan dulu ya ini. Kawan-kawan bisa lihat air ini selain masuk ke dalam tandon dan tandon bawah tanah ya, air ini juga diteruskan masuk ke dalam rumah. Kawan-kawan perhatikan nih jalurnya. Dari sini ya belok T sini terus naik lalu masuk ke dalam rumah. Jadi dipakai di kamar mandi, dapur dan lain-lain seperti itu. Terus pompa ini untuk apa? Pompa ini fungsinya gini kan. Perhatikan ya. Ketika PDAM ini, ketika PAM ini airnya kencang ya teman-teman, maka PAM ini kan mengisi tandon bawah ini sampai penuh ya, sehingga pelampung ini akan menutup klep pelampung di sini. Nah, ini klepnya akan tertutup kalau pelampungnya udah naik seperti ini. Sehingga air akan terkonsentrasi untuk masuk ke dalam rumah melalui sini. Oke. Nah, kemudian pompa ini gunanya untuk apa? Ketika PDAM atau PAM mati airnya ya, nggak keluar air, maka pompa ini secara otomatis bisa merasakan bahwa tekanan di sistem pipa seperti sebelah sini itu tekanannya turun sehingga pompa secara otomatis akan menyala sendiri. Sumber airnya pompa dari mana ya? Dari tandon yang tadi udah ditampung ini. Ya, kawan-kawan bisa perhatikan sumber airnya ya dari tandon ini. Ya, makanya ya tandon ini harus berisi ya kawan-kawan. Kalau tandonnya nggak nampung air tadinya ya pompa ini jadi kekeringan. Seperti kawan-kawan bisa lihat di sini selalu kita anjurkan untuk memasang check valve ya untuk ke atas. Kemudian di bawahnya ada saringan. Kadang ini disebut foot clamp gitu ya. Ini sudah pernah saya bahas di video saya khusus tentang membahas foot clamp ya. Silakan kawan-kawan lihat di sana kalau belum jelas. Foot clamp ada macam-macam, ada yang terbuat dari kuningan, ada yang terbuat dari plastik. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi pompa tadi fungsinya apa? Ketika
air PDAM mati, maka pompa akan menyala secara otomatis. Ya, ini kalau memakai pompa otomatis. Ya, ya memang saya anjurkan pompa itu selalu otomatis ya kawan-kawan, agar kita nggak repot ya. Zaman sekarang kok masih nggak pakai otomatis gitu ya. Harganya nggak beda jauh lah kawan-kawan, yang otomatis sama nggak, paling 100.000 aja. Baik, kemudian kita lanjutkan ya. Lalu fungsi tandon di atas seperti untuk apa, Pak? Oh, ada tandon di atas. Kalau airnya itu bisa langsung masuk ke sini. Ya. Tandon di atas fungsinya adalah kalau pam mati, ya, kemudian listrik juga mati, ya kan? Maka air yang di dalam tandon atas ini bisa turun ke bawah, masuk ke dalam rumah. Nah, seperti itu. Jadi rumah H ini menurut saya eh, strateginya itu terbaik itu kan, Man. Ya, terbaik. Dia itu tekanannya hampir selalu tinggi karena kebetulan PAM yang di Jogja itu memang tekanannya tinggi ya, sangat tinggi. Sampai kalau kita tutup keran itu pakai tangan kita, pakai jari kita itu nggak mampu. Saya sendiri belum pernah ngukur tekanannya sampai berapa, tapi tinggi sekali. Ya, itu terus tadi itu kalau PAM mati, ya pompa masih bisa menggantikan tugasnya air pump. Kemudian PAM mati, listrik mati, tenang, masih ada tandon yang di atas ya. Jadi rumah ini benar-benar punya plan A, plan B, dan plan C. Nah, gitu kan. Jadi rencana A, rencana B, rencana C. Kalau air atas habis ya sudah pindah rumah dulu. Numpang ke mertua dulu ya mandinya gitu kan. Baik, rumah H sudah selesai kita bahas ya. Oh iya, untuk kawan-kawan yang belum terbiasa dengan channel saya, kawan-kawan bisa perhatikan di sini ya bahwa ini yang selalu saya anjurkan untuk tandon atas ya, yaitu pengisiannya melalui pengisian dan keluaran itu melalui satu pipa. Ya. Ini selalu aja ada yang bertanya-tanya, apakah air yang ke atas sama ke bawah nggak tabrakan, Pak? Nggak ada istilah air tabrakan, kawan-kawan. Air itu akan mengalir dari tekanan yang lebih tinggi ke tekanan yang lebih rendah, gitu aja. Ketika pam atau pompa menyala, maka tekanan dari bawah akan lebih kuat sehingga air akan mengisi ke dalam. Ketika listrik mati dan pam mati, maka di bawah tidak ada tekanan sehingga tekanan lebih tinggi yang di dalam tandon sehingga air akan turun ke bawah. Jadi nggak ada istilah air turun dan ke atas tabrakan, itu nggak ada. Oke, seperti itu. Kalau pengen lebih jelas lagi membahas tentang ini, kawan-kawan silakan ikuti video-video sebelumnya, sudah sering saya bahas. Baik, biar video ini nggak terlalu panjang, saya cukupkan sampai sekian dulu ya. Nanti rumah I kita akan bahas lebih lanjut. Kalau kawan-kawan masih juga ada pertanyaan, ya nggak apa-apa, jangan malu-malu, tanya aja, tulis di kolom komentar. Nanti kita akan usahakan jawab kalau kita bisa jawab. Kadang-kadang kawan-kawan yang lain, subscriber lain itu udah banyak yang pinter-pinter ya, karena udah ngikutin dari awal dulu sehingga bisa bantu jawab kadang-kadang. Atau kadang ada yang lebih pinter dari saya, banyak gitu ya. Kadang-kadang ada engineer perpipaan ya, yang suka menggarap gedung-gedung yang tinggi ya, sehingga bisa menjawab lebih baik dari saya. Baik, itu dulu teman-teman. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.